Kecemasan tiada henti menyapa, berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi serta keberhasilan untuk sementara bercokol di posisi 3 klasemen sementara grup C pada akhirnya benar-benar mampu menyita perhatian khususnya dari para rival skuad Garuda di ASEAN. Yap, Thailand jadi satu tim yang udah mengakui kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa membuat level timnas Indonesia meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit. Setiap ada mimpi aku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalannya. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Pretmania, yaitu AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Coach Shin serta dukungan luar biasa dari PSSI. Dan itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Yap, di ajang tertinggi negara-negara Asia tersebut, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya nggak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerja tuan rumah Qatar di match pertama. Nyatanya nggak bikin mental pemain drop, malah yang ada semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal. Kemudian ingat saat di round 2, gimana timnas diajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya, tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3. Nah, di round 3 ini luar biasa banget asli perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang udah dilakoni. Sempat terpuruk 2 kali beruntun, namun akhirnya mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi 3 di klasemen sementara. Jalan tak berujung ini, hati menuju perjuangan cara berbatas, menolak segala duka dan nestapa, takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terseok, tiada keringat menjadi saksi. Yap, meskipun masih banyak yang meragukan tim ini terutama Shin Tae-yong, namun menurut mantan pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, apa yang dilakukan oleh Coach Shin selama ini pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Itulah mengapa, sebagai sesama orang Korea, ia mengaku bangga meskipun di satu sisi, ia cukup tertampar. Karena saat melatih Malaysia, tim Harimau Malaya performanya malah angin-anginan. Saya bangga dengan pencapaian Shin Tae-yong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya pernah bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan Korea Selatan. Kata Kim Pan-gon dilansir dari FIFA Plus. Di sisi lain, legenda timnas Thailand, yakni Kiatisuk Senamuang, juga memuji habis perkembangan timnas Indonesia. Baginya dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa bersaing di Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini level Indonesia berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Sementara itu, Madam Pang sendiri benar-benar udah nggak merasa gengsi lagi untuk mengakui kemajuan Indonesia. Yap, beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial, tapi Madam Pang yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu
arah rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Lebih lanjut, ada nih media Thailand bernama Thailand Sports Stream yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Di mana artinya sama seperti apa yang diutarakan oleh Madam Pang. Kalau publik Thailand yang sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia dan secara tak langsung memberikan peringatan kepada Vietnam agar nggak usah banyak bertingkah lagi. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain aboard menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terserok. Tiada keringat menjadi saksi setiap pada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat amat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan pasti akan jauh lebih berat, karena tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, ya apapun caranya, kita harus bisa melewati rintangan terbesar yang ada di depan mata. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia saat ini. Tentu sekali lagi, masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Dan segala pujian yang terlontar tadi, sejatinya harus bisa jadi motivasi buat timnas Indonesia untuk lebih bergerak maju. Jangan sampai nih, pujian yang masuk malah jadi bumerang bagi kita sendiri. Maka dari itu, tetap fokus dan percaya pada apa yang telah ditentukan. Gak usah aneh-aneh. Dan terus bekerja keras, tingkatkan performa, karena ingat, level kita bahkan masih 2 tingkat di bawah Jepang. Jadi jangan jumawa dan tetap rendah hati. So, tetap semangat buat semua elemen Garuda. Perbaiki apa yang harus diperbaiki, dan tingkatkan apa yang mesti ditingkatkan. Agar kedepannya, timnas Indonesia benar-benar bisa menampilkan sesuatu yang sesuai harapan publik tanah air, oke? Menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.